Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, turunlah kiranya atas saudara-saudari sekalian anugerah dan selamat dari Allah Bapa, dari Yesus Kristus Tuhan kita, dan dari Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai ayat 20. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan atas perlindungan kasih setia-Mu bagi hidup kami. Sampai di pagi hari ini kami masih menikmati hidup ini dengan selamat dan penuh sukacita. Engkau boleh membawa kami ada di ruangan-Mu yang kudus ini. Kami beribadah bersama-sama dan kami akan membaca, merenungkan, dan mendengar firman-Mu. Tolonglah kami Bapa, karena kami adalah manusia yang penuh dengan berbagai keterbatasan dan kekurangan. Siapkanlah hati kami dengan tuntunan kuasa Roh Kudus Tuhan dan pikiran kami agar firman-Mu memperoleh tempat bagi pribadi lepas pribadi. Datanglah dan berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, sebab kami siap mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Yang di luar Serpong, selamat berjumpa kembali dalam kasih Tuhan melalui persekutuan ibadah Minggu pagi hari ini dalam perayaan Minggu Sengsara yang keempat, sekaligus perhadapan panitia Jambore Par Klasis Kupang Tengah tahun 2025. Ada sukacita kok, Bapak? Tadi sempat hilang sukacita ya karena listrik padam. Tapi puji Tuhan bahwa kita kembali ada dalam suasana yang penuh dengan sukacita hari ini dalam sebuah tema yang menarik, teladan merendahkan diri dan melayani. Apa mama, saudara, anak-anak yang berkati Tuhan, kisah Yesus membasuh kaki murid-murid menjadi teladan merendahkan diri dan melayani dengan hati yang penuh dengan cinta kasih. Itu teladan bagi kita semua. Namun tentu tidak semua orang mau melakukannya. Apalagi jika kita merasa punya status yang lebih tinggi. Sebagai pimpinan, sebagai bos, sebagai direktur, sebagai orang tua, atau orang yang dituakan. Yesus juga punya status yang mulia. Sebagai guru, sebagai Tuhan, sebagai gembala, pemimpin, sebagai rabi, dan seterusnya. Sepatutnya Yesus yang layak untuk dihormati. Dia yang harus mendapatkan pelayanan dan masukan dari para murid. Namun Yesus tidak demikian. Status yang mulia itu tidak membuat dia menjadi tinggi. Namun dia mau membangun relasi dengan siapa? Dengan orang-orang yang seringkali dianggap sebagai sampah dalam masyarakat. Orang-orang miskin, orang-orang berdosa, orang-orang kecil, dia bergaul dengan mereka. Dia juga tidak mempergunakan kuasanya untuk mengintimidasi atau melakukan hal-hal yang merugikan para murid atau orang-orang yang kecil. Dalam teks ini juga Yesus tidak mencari popularitas untuk orang memuji dia. Buat apa? Karena dia memang Allah yang patut dimuliakan. Dia tidak bukan sosok yang makan puji. Dia melakukan pelayanan karena dia mengasihi para murid dan ingin mereka punya hati yang sama seperti dia.
yaitu kerendahan dalam melayani. Bukan hanya kepada orang lain, tapi juga terutama dalam persekutuan yang kecil sebagai murid-murid. Mereka hanya 12 orang. Mau dia akan meninggalkan mereka. Dia akan kembali kepada Sang Bapa. Murid-murid itulah yang akan lanjutkan pelayanan. Dan karena itu mereka harus saling menguatkan, saling melengkapi, saling menasihati seorang terhadap para murid harus punya sikap kerendahan untuk saling melayani di antara mereka. Teladan Yesus itu sederhana, namun berat untuk dilakukan karena orang seringkali mempertaruhkan harga dirinya untuk apa ya dia ingin. Sedikit dia omong tentang dia punya harga diri untuk sesuatu yang sebenarnya tidak perlu dia kejar atau tidak perlu dia dapat. Orang bisa punya prestasi yang bagus, pelayanan yang bagus, namun belum tentu dia mau bekerja sama dengan rekan sekerjanya atau rekan sepelayanan. Mungkin di Narwastu tidak, tapi di tempat yang lain, di antara penatua diaken, di antara pengaji, belum tentu mereka bisa bekerja bersama. Bahkan di antara pendeta pun bisa demikian. Belum tentu mereka dapat bekerja bersama. Kadang-kadang orang merasa bahwa dia lebih baik dibandingkan orang lain. Dia lebih hebat. Apalagi jika dia punya maksud, punya kepentingan, punya tujuan-tujuan tertentu. Dia tidak segan mengorbankan siapa saja termasuk pemimpinnya, seperti yang dilakukan oleh Yudas. Yesus mengetahui bahwa waktunya tepat. Ia tidak mungkin berada bersama dengan para murid. Dan karena itu dia memakai kesempatan dalam jamuan bersama itu untuk melayani mereka dengan cara membasuh kaki mereka. Ini tindakan kerendahan dari seorang hamba dalam memperlakukan tuannya, melayani bukan dilayani. Melayani bukan dilayani. Teladan Yesus itu harus menjadi identitas kita semua sebagai orang percaya. Bahwa apapun jabatan, apapun status kita, tetaplah melayani. Tetaplah melayani. Saya pujian tadi yang kita nyanyikan, melayani lebih sungguh, karena Tuhan lebih dulu melayani kepada. Pujian itu seharusnya menjadi inspirasi kita sebagai orang percaya untuk terus memberi diri melayani. Bahkan juga sebagai panitia jambore Klasis Kutopan. Tapi juga sayang dalam persekutuan bersama itu ada oknum yang tidak senang dan ingin merusak semua hal baik yang kita lakukan, yaitu siapa? Iblis. Iblis ini potong sudah lihat ya? Atau siapa yang pernah lihat iblis? Kalau ada yang angkat tangan, bersaksi sedikit. Supaya potong tahu iblis itu yang kelemahan. Tapi pekerjaan-pekerjaan iblis itu kita tahu, kita lihat, kita saksikan. Siapapun bisa dipakai oleh iblis. Siapapun bisa dipakai oleh iblis. Murid yang dekat dengan Yesus saja bisa dipakai oleh iblis.
Apalagi potong yang Senin Kamis berdoa, Senin Kamis gereja, Senin Kamis pelayanan ini. Dan sampai mudah jadi panitia jambore baru tiba-tiba masuk gereja. Tapi ini tidak di Kupang Tengah. Itu mungkin tempat yang lain. Di perikop sebelumnya kalau kita baca, Yesus sudah mengingatkan para murid tentang status dia. Siapa yang melihat aku? Ia melihat dia yang telah mengutus aku. Pasal 12 ayat 4. Dengan pengajaran itu sebenarnya Yesus ingin para murid mengenalnya dengan dekat, secara dekat. Percaya kepada dia. Bahwa dia yang datang dari tempat yang kudus. Dia itu ayah. Mereka harus menaruh rasa hormat dan kebanggaan bahwa Yesus Tuhan itu mau datang dan berkenan untuk merendahkan dirinya dan melayani. Hal yang mustahil. Namun itu kenyataannya. Namun memang iblis itu sangat licik. Kita ingat kisah Ayub, begitu ya? Ingat kisah Ayub. Kita ingat ketika dia mencobai Tuhan Yesus di padang. Kita ingat. Dia melihat kelemahan dan kekurangan kita, dan karena itu dia pakai kelemahan dan kekurangan kita itu untuk menyerang, untuk merusak, untuk menghancurkan. Apalagi dalam rapat-rapat atau sidang-sidang, gitu. Ada yang ketika kami ada sebuah tempat, ada sebuah jemaat, dong bilang, potong ini sidang majelis saja bisa 5 hari, karena satu selalu dengar satu. Di Kupang Tengah sudah ada begitu, karena itu ada di salah satu jemaat di Kota Kupang. Bayangkan sidang sampai 5 hari. Sidang yang bisa 1 hari bikin tarik sampai 5 hari. Masing-masing orang mau kasih tunjuk dia pintar beromong. Padahal sudah ada isi. Hanya omong saja, supaya orang tahu bilang dia pintar beromong. Hati-hati ketika kita saling menciderai dan membuli seorang yang lain. Maka itulah pekerjaan. Hati-hati ketika kita mulai malas, mau masuk gereja, mau ikut ibadah lain, mau setia pelayanan lain. Hati-hati, karena pekerjaan iblis sudah mulai merasuki diri kita. Dalam perikop sebelumnya Yesus telah mengingatkan, siapa yang menolak aku dan tidak menerima aku, ia sudah ada hukum. Firman Tuhan itulah yang menghakimi. Karena itu penting sebagai seorang murid kita terus setia membaca firman Tuhan, memohon hikmat dan tuntunan Tuhan, supaya kita tidak bertindak di luar dari firman yang disampaikan kepada kita. Firman Tuhan itulah yang membentengi kita dari bisikan-bisikan iblis. Tidak ada cara lain. Firman Tuhan itulah yang membentengi diri kita dari setiap bisikan iblis dalam aktivitas, dalam pelayanan, dalam pacaran. Nah, nenek dia kalau pacaran di tempat-tempat gelap itu berbahaya. Itu nenek yang bilang. Nenek kutip ayat-ayat kitab. Hati-hati pacaran di tempat-tempat yang gelap. Orang muda, hati-hati dalam pacaran. Jangan hamil sebelum waktu. Nih kalau sudah hamil terjadi, memang di Kupang Tengah sudah ada begitu. Mungkin di tempat yang lain. Belum CD terpaksa harus CD kilat. Jadi khusus. Kadang-kadang sebagai pendeta potong bingung
mau terima maju saya, mau son terima maju. Jadi keluarga bilang, potong pindah ke gereja lain. Celaka kalau bilang pindah ke agama lain. Di Narwas sudah ada begitu ya, mungkin di tempat lain ada seperti itu. Dalam hal apa? Di tengah-tengah kita bekerja, membangun pertemanan atau relasi dengan siapa. Kemudian Yesus, ini tindakan untuk melayani. Tindakan pelayanan, memberi diri itu dimulai dari diri, dari hati. Harus memulai dari potong-potong diri. Saya perlu orang merasa. Kita yang memberi diri, ya saya siap, saya berjanji, saya mau ikut, saya mau melayani dia. Itu dari diri, dari diri. Ia meninggalkan juga, ia meninggalkan status, ia meninggalkan kehormatan, ia meninggalkan kemuliaan. Meninggalkan. Ia mengambil kain lenan dan mengikatkannya pada pinggang. Itu tanda memberi diri, tanda dia mengikat keinginannya sendiri untuk melayani. Melayani itu mengikat kita punya keinginan, menahan kita punya keinginan untuk memberi diri dengan tulus melayani. Seperti itulah panggilan melayani. Seperti itulah yang Tuhan kehendaki. Dan kemudian dia menuangkan air dalam baskom dan mulai membasuh kaki para muridnya satu persatu. Ia tidak perintah salah seorang murid untuk membantu dia. Ia melakukan semuanya itu luar biasa. Tidak perintah. Potong anak-anak, tolong Ami kasih bapak air. Tolong ini dong. Kadang-kadang anak-anak juga perintah balik orang tua. Gitu. Tapi anak-anak di Narwasu tidak demikian. Itu mungkin anak-anak dari mana? Atau sahabat anak? Yesus tidak memilih kasih. Meski dia tahu bahwa Yudas Iskariot itu mengkhianati dia, namun dia tetap memasukkan. Yesus menunjukkan bagaimana kita memperlakukan para musuh. Tidak perlu membalas yang jahat dengan jahat, namun kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Dengan kasih. Ini hal yang mustahil. Kadang-kadang betul baru dengar isu, betul sudah panas keluar. Tanpa konfirmasi, betul jumlah batas. Betul hanya lihat di media sosial. Kemudian terpanjang kemudian perang media sosial. Apalagi kalau berketum saja sampai tempat cakar. Sampai giliran Petrus dia bertanya dengan nada keheringan, Tuhan engkau hendak membasuh. Dia belum mengerti apa yang Yesus lakukan. Dan Yesus menjawab dia bahwa ia tidak mengetahui sekarang, namun dia akan memahaminya kelak. Terkadang ada pekerjaan-pekerjaan Allah yang tidak bisa kita jangkau menurut pengetahuan kita yang terbatas. Namun kita menerima dengan iman bahwa semua yang Tuhan buat itu baik bagi hidup kita. Amin. Kita tidak memahami pekerjaan-pekerjaan Allah menurut pikiran kita. Tapi sebagai orang percaya kita menerima dengan iman bahwa semua yang Tuhan buat atas hidup kita itu baik. Menerima dengan iman pekerjaan sebagai piaja. Itu pekerjaan yang Tuhan beri. Walaupun Mama Ketua bilang bisa dipahami, mau bikin apa. Tapi dengan iman kita percaya bahwa semua yang Tuhan berikan itu terbaik. Kadang-kadang betul merasa hidup ini kurang. Hidup ini bahkan lebih menderita daripada orang yang pemalas masuk gereja. Kadang-kadang kita merasa betul pacaran dia sama dia nikah di orang lain. Iya. Betul kecewa kemudian betul cari tali ku gantung diri. Kadang
banyak hal yang terjadi yang kita tidak pahami, mengalami kegagalan, sakit, dan seterusnya. Ketika kita mengalami semuanya itu, seharusnya kita percaya bahwa Tuhan sementara menempa iman kita, menempa kesetiaan kita. Apakah tetap melayani Dia dengan hati yang tulus, dengan kesetiaan, ataukah hanya sekedar kata-kata yang manis, hanya sekedar janji-janji yang palsu? Petrus menjawab, engkau tidak akan pernah membasuh kakiku sampai selama. Sekali lagi Petrus tidak paham apa yang Tuhan Yesus lakukan, dan Yesus menegaskan, jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian bersama. Ini inti dari tujuan pembasuhan. Bahwa mereka yang dibasuh di dalam Yesus akan mendapatkan keselamatan. Itu tujuan pembasuhan. Mereka yang dibasuh oleh Yesus mendapatkan keselamatan. Pembasuhan tersebut mencapai puncaknya pada kayu salib, darah yang tertumpah dan bilur-bilur. Itulah yang menyembuhkan kita semua. Amin, kau. Bilur-bilurnya itulah yang menyembuhkan kita semua. Petrus memahami itu. Kemudian dia langsung meminta supaya jangan kaki, namun juga tangan dan kepalanya. Kadang-kadang ini orang suka tuntut banyak, walaupun belum kerja apa. Meminta sesuatu yang lebih, padahal sedikit dia memberikan. Kan kadang betul-betul minta di Tuhan terlalu banyak. Tapi seringkali kita juga tidak memiliki komitmen dalam melayani, dalam memberi diri untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Kemudian Petrus gagal paham, dan Yesus menjelaskan. Petrus gagal paham dengan apa yang Yesus katakan. Kemudian Yesus menjelaskan kepada dia bahwa tidak perlu semua, mereka sebenarnya telah dibaptis, dan karena itu cukup hanya kaki. Mereka telah bersih, namun tidak semua. Apa mama saudara, percakapan Yesus dan Petrus itu menurut sebenarnya kelihatannya sederhana, tetapi juga mengajar itu untuk membangun komunikasi yang konsisten dengan Yesus dalam setiap pergumulan apapun, termasuk dalam pelayanan. Supaya apa? Supaya kita ini tidak jadi orang yang gagal paham, tidak jadi orang yang gagal paham. Karena itu jangan pernah menutup diri terhadap segala pengajaran Yesus. Kita boleh mendengar bisikan-bisikan apapun, tapi kita harus percaya bahwa jawaban atas kehidupan ini sebenarnya ada pada Yesus, Tuhan yang hidup. Amin kau? Jawaban atas hidup ini sebenarnya ada pada Tuhan yang kita imani, Tuhan yang kita percaya sebagai juru selamat. Yesus ingin para murid mengerti dengan apa yang dilakukannya. Mereka menyebutnya guru dan Tuhan, namun ia berani melepas status demi membasuh kaki mereka, supaya mereka saling membasuh. Dan hal itu harus menjadi warisan iman, keteladanan, kerendahan, dan saling mengasihi. Mazmur pujian kita tadi mau mengatakan bahwa orang yang rendah hati diperhatikan oleh Tuhan, bahwa Tuhan mengajarkan jalan kepada setiap orang yang rendah hati. Tuhan mengajarkan jalan, Tuhan memberikan petunjuk kepada orang yang rendah. Dengan keteladanan Yesus ada pengajaran yang penting, bahwa semua orang sebenarnya memiliki nilai yang sama, berharga di mata Allah. Tidak perlu melihat selumbar di mata saudara kita sementara balok di dalam mata kita. Tidak. Kita dengan tindakan kerendahan dan melayani sebenarnya tidak membuat status Yesus menjadi rendah atau kita bilang jatuh harga. Justru dengan status melayani itulah ada nilai hidup. Bahwa hanya dengan melayani, hanya dengan memberi hidup melayani, hidup ini menjadi berarti. Amin. Melayani itulah yang membuat nilai hidup kita berharga di mata Tuhan. Yesus tetap mengingatkan status para murid
Supaya mereka sadar bahwa Yesus itu telah datang melayani. Yesus yang telah datang melayani adalah Tuhan yang Maha. Kita tetap seorang hamba dan seorang utusan yang mengerjakan pelayanan yang diberi dan memiliki kerendahan dalam melayani. Ada janji Tuhan yang manis dan membahagiakan bagi setiap orang yang memberi